Dan saya cagup Provinsi Banten. Saya Florianus Pedro Gombus Kromo. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pandangan saya setelah saya menjabat. Yang pertama, saya tentu akan meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial. Pendidikan sangat penting untuk memajukan kecerdasan anak-anak bangsa di Provinsi Banten. Lalu di sektor kesehatan, kita akan menjamin kesehatan secara gratis untuk seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Banten. Dan dengan adanya dua hal itu, kita akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Lalu yang kedua, saya akan membuka lahan usaha untuk para pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan akan mengurangi populasi pengangguran di Provinsi Banten. Dan dengan itu semoga saya berharap semoga dengan adanya buka lapangan pekerjaan semua masyarakat Banten mendapatkan kesejahteraan. Lalu yang ketiga, saya ingin semua dana pemerintah dianjurkan untuk daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah tertinggal. Dengan dia alirkan dana oleh pemerintah Provinsi Banten. Dengan ini saya berharap pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten akan merata dan akan ada kesejahteraan sosial. Baik itu saja, sekian dari saya. Salam kepada masyarakat Banten sekalian. Tentunya pada tahun ini kita memiliki salah satu event yang penting, di mana kita akan memilih gubernur penerus dari Provinsi Banten. Dan tentunya kita tidak boleh salah pilih, karena jika kita salah pilih, maka nasib Banten selama beberapa tahun ke depan akan menjadi buruk. Di sini saya berdiri sebagai salah satu calon gubernur Provinsi Banten. Dan dengan latar saya dengan pendidikan ekonomi, saya tentunya mempunyai visi, misi, dan tujuan yang jelas menyangkut ke bagian ekonomi daerah Banten. Kita tahu sendiri bahwa kota Jakarta adalah salah satu kota dengan ekonomi terkuat di daerah Indonesia. Dan saya mempunyai misi untuk membuat Provinsi Banten menjadi sama atau lebih dari kota Jakarta. Tentunya saya akan melakukan yang pertama dengan mensupport UMKM sehingga mereka dapat subsidi pajak yang lebih ringan dari pemerintah dan mereka dipermudahkan dalam hal pengiriman. Jika saya terpilih, saya akan bekerja sama dengan ekspedisi-ekspedisi yang ada di Indonesia untuk memudahkan pengiriman-pengiriman barang dari daerah Banten ke daerah-daerah lain ataupun ke luar negeri. Dan tentunya saya tidak hanya fokus pada sektor ekonomi, saya akan fokus pada sektor infrastruktur. Yang pertama, saya fokus membangun jalan. Karena apa? Karena jika kita ingin pengiriman yang lebih cepat, maka kita membutuhkan akses jalan yang lebih baik. Yang kedua, saya akan membangun infrastruktur pendidikan agar para murid-murid bisa belajar menjadi pelaku UMKM. Lalu yang ketiga, tentunya saya akan memberikan fasilitas seperti fasilitas rumah sakit dan lain-lain yang lebih murah atau bahkan saya usahakan menjadi gratis. Karena apa? Karena jika kita mempunyai kesejahteraan SDM yang lebih baik, maka SDM akan bekerja dengan bahagia. Dan jika bahagia, mereka akan bekerja dengan lebih maksimal daripada mereka bekerja saat mereka sendiri. Itu saja misi yang akan saya lakukan jika saya terpilih menjadi gubernur Provinsi Banten. Dan tentunya dengan misi ini, semoga visi saya untuk membuat daerah Banten menjadi pionir kota ekonomi di Indonesia akan terwujud. Untuk itu, mohon bagi masyarakat Banten untuk sebijak-bijaknya dalam memilih calon pemimpin Provinsi Banten. Saya mohon dengan sokongan masyarakat untuk mendukung saya dalam pemilihan kali ini. Dan saya akan berjanji untuk melakukan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Masing-masing paslon menemui ketua partainya.
Jadi saya lihat tidak semua cukup bagus. Terima kasih Pak. Tapi untuk kedepannya, apa yang Bapak pikirkan? Saya rasa kedepannya akan jadi lebih baik, tapi kita harus mulai mencuri hati masyarakat. Eh, Jika kita ingin mencuri hati masyarakat, sebaiknya kita lakukan dengan memberikan kita atau mungkin kita berkunjung ke masyarakat. Bisa mungkin kita harus berkunjung ke masyarakat dan kita bisa menyogok masyarakat tersebut. Tapi Pak, bukannya kalau kita menyogok itu kita bisa kena pasal Pak? Apa nggak bahaya untuk depannya? Kita akan diam-diam saja karena kita membutuhkan suara sekarang untuk menang. Tapi Pak, Sudah kau diam, ini akan aku lakukan saja. Semua setuju? Kalau paslon gimana nih? Sukses tadi babak pidatonya. Puji Tuhan Pak, semuanya berjalan dengan baik. Jadi gimana Pak kelanjutan kita ini? Melihat lawan partai kita, seperti dia akan bertindak curang. Seperti kita harus lakukan pendekatan yang lebih baik supaya tidak berujung karma. Tapi gimana Pak? Cara itu bagaimana kita melakukannya Pak? Cara melakukannya itu, kita melakukan pendekatan kepada masyarakat supaya kita bisa mendapatkan suara yang lebih baik dan lebih banyak daripada partai lawan. Kalau kayak gitu Pak, Bapak harus menyokong dana buat saya Pak. Saya harus buat kampanye untuk menarik minat masyarakat mendukung saya. Kalau Bapak cuma sebatas seperti ini, saya tidak akan bisa Pak melakukan kampanye. Ya sudah, saya akan memberikan dana yang lebih kepada kamu. Tapi kamu harus bisa mendapatkan suara rakyat. Kalau seperti itu, saya bisa Pak melakukannya. Bapak nanti langsung saja menyuntikkan dana kepada bawahan saya. Nanti saya merancang semua kampanye untuk menarik minat masyarakat. Semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, kalau seperti itu, ya sudah. Terima kasih Pak. Coba. Selamat siang pemirsa, pemilihan Gubernur Banten tahun ini semakin memanas dengan persaingan yang ketat antara dua pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 1, Mark Miracle, dan pasangan calon nomor urut 2, Florianus Pedro. Mark Miracle, seorang lulusan ekonomi yang sukses, dikenal dengan visi ekonominya yang ambisius, berjanji untuk membawa perubahan besar di sektor investasi dan pembangunan infrastruktur Banten. Sementara itu, Florianus Pedro, seorang politisi, menekankan pentingnya kesejahteraan rakyat, stabilitas ekonomi, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Banten. Kedua paslon ini telah mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan dan masing-masing memiliki strategi yang berbeda dalam menyelesaikan masalah-masalah krusial yang dihadapi provinsi ini. Beberapa hari lagi, masyarakat akan menyaksikan debat kandidat yang akan mempertemukan kedua paslon untuk menyampaikan visi dan misi mereka, serta beradu argumen secara langsung. Debat ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat tentang siapa yang lebih siap memimpin Banten selama 5 tahun ke depan. Pemirsa, jangan lewatkan momen penting ini karena keputusan ada di tangan Anda. Kita tunggu debat seru tersebut untuk melihat siapa yang mampu meyakinkan publik dengan solusi dan gagasan terbaik mereka. Sekian berita terkini dari saya Alsana Toya Pasaribu. Terima kasih.
Ih, Feli, kamu dari mana? Ya, aku dari gereja. Aduh, rajin banget. Ayo, sini. Kamu tahu nggak? Apa? Kan bentar lagi kan pemilihan gubernur tuh. Iya, Komisi Banten. Kamu pilih siapa? Aku kayaknya pilih Pak Edo deh. Ih, sama kayaknya aku pilih Pak Edo juga deh. Bentar nih, ada berita terbaru nih. Ayo nonton. Ini dari HP aku aja. Dah, cut. Aduh, aku jadi makin gak sabar deh. Apa sih dia? Makin gak sabar deh. Iya, aku juga gak sabar. Tapi kalau didengar-dengar dari visi misinya Pak Pedro itu tentang pembangunan Tangerang itu kayaknya bakal lebih maju deh kalau kita pilih dia. Iya, infrastruktur kita kurang sih. Ya udah, kita kayaknya pilih Pak Pedro aja. Iya. Udah deh, aku kayaknya capek di sini. Ayo kita pindah tempat lain aja. Ya. Boleh. Halo semuanya, saya Fira sebagai pembawa acara untuk perdebatan kedua calon gubernur kita. Jadi di sini saya akan memperkenalkan dua calon gubernur kita dan yang ini yang pertama. Saya calon gubernur paslon 1 Florianus Petro dan saya wakilnya Marcel. Dan di sini calon kedua kita. Oke, jadi saya adalah paslon kedua. Saya Sini saya sebagai wakilnya Paret. Oke, jadi kalian semua sudah pada tahu nih para calon gubernur kita, dan di sini kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab. Bagaimana cara membuat Banten maju? mau siapa dulu nih jawab kira-kira? Silakan. Bapak dulu aja. Silakan Bapak. Kalau dari pikiran kita tuh ya, terutama saya sama Farel sudah membahas beberapa hal, sudah lumayan banyak. Kalau mau membuat Banten maju kan kita lihat sekarang ini Banten kayaknya kurang infrastruktur ya. Ya udah pasti ya kita boost dulu di bagian infrastruktur gitu ya. Kurang lebih gitu kan, kemarin kita udah bahas rumah sakit, terus sama lagi jalan, kita lebarin kurang lebih gitu tuh buat mempermudah. Mungkin kalau dari pemikiran kami, saya dan Kapolres, cara memajukan provinsi Banten itu sangat bertolak belakang dengan Anda ya, persatuan. Karena menurut saya suatu daerah yang maju itu dimulai dari sumber daya manusia. Sumber daya manusianya yang memiliki pemikiran maju dan pemikiran yang ingin benar-benar siap menerima dunia yang modern, itu dari sumber daya manusianya. Jika sumber daya manusianya sudah memenuhi, pasti suatu daerah itu akan maju. Jadi saya disini dengan otak saya ingin memulai memajukan provinsi Banten ini dari sumber daya manusianya dulu, dan dari segi pendidikan. Jika dari sumber daya manusia dan pendidikan sudah maju, pasti saya yakin provinsi Banten ini akan maju dan akan selesai dengan provinsi seperti DKI Jakarta ataupun daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, karena bisa menjadi destinasi juga, karena dapat menarik perhatian dari orang luar gitu ya. Nah, apalagi di sini daerah Banten ini banyak pemain dari luar, pasti akan menarik lagi. Itu saja ya pemikiran dari kita berdua. Oke, jadi di sini saya akan menanyakan perihal kesejahteraan Banten. Nah, bagaimana nih cara meningkatkannya? Mau dari siapa Bisa dulu? dijelaskan? Dari siapa dulu? Boleh dari Bapak aja. Bapak paling ini tadi udah saya. Cara untuk meningkatkan kesejahteraan dengan ini kali ya, memperbanyak infrastruktur dan meningkatkan mutu ekonomi dari provinsi Banten gitu. Karena kalau kita menggalang infrastruktur pasti banyak rakyat
Provinsi Banten yang akan memanfaatkan infrastruktur tersebut dengan baik gitu. Dan dari situ akan menimbulkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Lalu dari apa tadi? Dari segi ekonomi, ya segi ekonomi. Dari segi ekonomi mungkin kalau kita tingkatin lagi dari kenaikan gaji dan pemperluasan lapangan pekerjaan di daerah Banten ini mungkin yang saya pikirkan dengan waktu saya ini kita dapat meningkatkan kesejahteraan gitu kan. Dengan adanya lapangan kerja akan mengurangi potensi pengangguran dan akan mensejahterakan masyarakat secara tidak langsung dan mungkin secara langsung juga gitu ya. Sebenarnya kurang lebih sih, soalnya kita ingin kesamaan nih. Kalau ya, tapi di saya tuh ada yang berbeda. Kalau di sini kan ditanya tentang cara mensejahterakan Banten ya tadi yang gitu. Kalau menurut saya, Banten ini kan yang tadi saya bilang di awal, dia kan memang kurang di infrastruktur ya. Ya, Bapak juga secara tadi tidak langsung setuju dengan pendapat saya di infrastruktur ya. Nah, tapi yang saya lihat kalau di dalam menurut kita kurang lebih di bagian jalan itu yang benar-benar paham. Kita bisa lihat di Cadas itu ada jalan sempit, padahal yang lewat banyak. Jadi menurut kami ya, kalau kami ingin mensejahterakan Banten, kami akan mulai dari yang pertama, kita boost dulu di bagian infrastruktur, baru kita boost di bagian. Oke pemirsa, jadi tadi ada kesalahan teknis sedikit. Jadi ini kita langsung masuk aja ke pertanyaan selanjutnya yang belum sempat kami tanyakan kepada calon-calon kami. Oke, di sini saya akan menanyakan Indonesia Emas 2045. Bagaimana membuat Banten menjadi salah satu yang sesuai standarnya? Gimana menurut calon gubernur? Ayo berarti. Silakan. Nah ini ya kurang lebih sih kayak terus memperbaiki dari jalan, dari rumah sakit, kayak Dari segi ini contohnya ya kayak tadi infrastruktur kan jalan ya tadi jalan jalan yang macet. ada kayak jalan di Kota Bumi itu memang di Provinsi Banten tuh salah satu jalan yang padat banget, cadas juga. Itu kalau dari jam pulang kerja ya, pasti macet banget. Dan kalau kita mau target Indonesia Emas 2045 dan Banten menjadi salah satu provinsi yang layak, menurut kami ya kurang lebih dari segi itu juga harus diperbaiki, dimana ya jalan harus diperlebar supaya masyarakat sejahtera. Karena menurut visi kami, ya walaupun kami gak berkaitan langsung sih secara jabatan, kami cuma 5 tahun kan ya, bener gak sih? 5 tahun doang kan, cuma 5 tahun. Tapi ya masing-masing dari kami pasti ingin membuat Banten menjadi salah satu calon kota yang layak dan akan diteruskan oleh gubernur selanjutnya cita-cita itu. Jadi ya dari segi ekonomi kami bakal boost ya yang tadi saya bilang ya, kami bilang itu kami memang benar-benar fokus ke bagian ekonomi ya. Contohnya ya kalau kita besarin ekonomi di daerah Banten, pasti kita bisa punya dana untuk memperbesar jalan itu. Dan Indonesia Emas 2045 itu mentargetkan kesejahteraan rakyatnya dan bagaimana cara membuat Indonesia ini menjadi salah satu negara maju. Otomatis ya tiap provinsinya harus bisa dong ya sejahtera sendiri, minimal ekonominya cukup lah. Pasti pada setuju nih? Iya. Nah, pendidikan kami juga seperti itu. Kalau secara pemikiran kami ya, memang untuk menuju Banten 2045 itu ya Indonesia Emas 2045 tuh mungkin sedikit susah karena memang Banten tuh emang dari awalnya agak sedikit terlambat perkembangan entah infrastruktur, entah ekonomi dari kota-kota yang lainnya, banyak provinsi yang lain. Tetapi kita akan memaksimalkan potensi Banten entah dari infrastrukturnya itu memperbaiki dari hal-hal yang kecil kayak jalan sering macet, jalanan yang sering banjir itu akan kita perbaiki sebisa mungkin. Lalu dari segi ekonomi kita akan memperbaiki SDM yang ada di sini ya kan untuk meningkatkan lagi supaya masyarakat menjadi lebih ya setingkat ya nggak setingkat juga sih ya intinya
hampir sama dengan yang ada di Jakarta ya, provinsi lain yang umumnya notabene tuh udah pada pemikirannya sudah maju semua betul. Jadi ya mungkin dari segi-segi itu saja mungkin dulu yang dibangun supaya di gubernur selanjutnya ya kan, gubernur selanjutnya bisa melanjutkan ambisi dari gubernur calon kita ya kan, sebagai calon yang sangat-sangat ingin menjadi memajukan provinsi Banten ya, menjadi salah satu provinsi yang layak ditempati di Indonesia Mas 2024 ini. Oke, baik pemirsa. Jadi telah selesai perdebatan antara kedua calon kita. Oke, jadi di sini saya akan mengakhirinya saja. Saya Alvira sebagai pembawa acara dan akan menutup acara kita pada hari ini. Terima kasih untuk para calon-calon kita. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Pak, jadi yang buat Sogop ini gimana ya Pak? Kita harus turun langsung kepada masyarakat kecil seperti orang coba kosong kopi. Berarti saya harus Sogop ya dong? Nah, yaudah Bapak ini aja saya ngomong. Nah, cepat. Di sini aman gak ya? Jadi siap. Saya dari Paslon. Bahkan di sini saya ada sedikit hadiah. Mau nggak? Ini hadiah. Kalau mau diterima ada syaratnya. Bisa ya coblos saya. Boleh Pak? Boleh. Kasih Pak. Oke, kalau gitu resmi ya. Coblos saya nanti ya. Makasih Pak. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Elsa Natalia. Di sini saya mau cari kaget untuk kita tanyakan tentang Gubernur Banten. Kayaknya ada Kak. Coba yuk kita tanya. Oh Kak, mengganggu waktunya nggak? Iya Kak. Nah, nama kakak siapa nih kalau boleh tahu? Nama saya Esther. Oh, kita Esther. Iya. Berarti kakak sekarang di sini udah tahu kan ya tentang pemilihan Gubernur Banten sekarang? Udah dong. Nah, kira-kira kakak pilih calon nomor berapa? Saya sih pilih Mak ya sama Tarika. Kalau boleh tahu, kakak pilih alasannya apa kak? Kalau saya sih karena mungkin visi misinya yang cocok sama saya. Oh, visi misinya tentang apa tuh kak? Membahas tentang ekonomi sih yang menurut saya cocok buat provinsi Banten aja. Oh, berarti kakak memilih itu karena visi misinya yang menyangkut tentang ekonomi ya? Iya. Oke deh kalau kayak gitu, makasih ya kak udah mau saya wawancara. Terima kasih. Oke teman-teman, segitu aja nih wawancara hari ini. Mungkin nanti ada lagi. Oke, see you. Teman-teman semua, kembali lagi nih. Tadi kan kita udah wawancara satu orang. Sekarang coba kita cari lagi yuk. Jadi kita boleh waktunya sebentar? Nggak boleh. Nah, di sini aku mau tanya-tanya nih kak tentang pemilihan Gubernur Banten yang sekarang lagi rame. Kira-kira kakak memilih siapa kak? Aku mungkin bakal pilih ini Pak Pedro sama Pak Marcel. Nah, alasan bakal memilih kedua calon sama kak? Karena saat mendengar visi-misinya Pak Pedro, saya bisa menjamin kalau kesejahteraan Provinsi Banten itu akan aman di tangan dia gitu. Gitu ya kak. Mungkin ada contohnya seperti apa kak? Contohnya seperti pas saya lihat di podcastnya kemarin, di mana kayak Pak Pedro kayak sebutin gimana dia akan membangun balik bangunan yang kayak ini tuh bantu-bantu mensejahterakan rakyat gitu atas.
Oh, jadi gitu ya Kak? Iya. Oke Kak, makasih ya udah mau bicara sama saya. Ya. Oke, gitu aja teman-teman untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Selamat pagi, pemirsa sekalian. Di sini Jomo Kartonius ingin melaporkan sedikit tentang berita pemilihan suara calon gubernur Provinsi Banten. Yang bisa kita lihat, di mana pada elektabilitas pemilihan gubernur ini dimenangkan oleh Pak Pedro dengan sebesar 41%. Dan disusul oleh Pak Mark sebesar 25%. Lalu untuk sisanya bisa kita lihat golput, berarti bisa dipastikan bahwa masyarakat Banten sendiri masih bingung dalam memilih pemimpin yang bisa memimpin provinsinya agar menjadi salah satu provinsi yang maju. Nah, sekarang kita lihat dulu nih perkembangannya. Awalnya sebulan sebelum pemilihan, Pak Mark berhasil meraih sekitar 40% dari suara masyarakat. Tapi pada waktu setelah pemilihan suara yang didapatkan Pak Mark menurun menjadi 25%. Lalu yang kedua, Pak Pedro yang sebelumnya mempunyai suara 30% selama 1 bulan. Sebelumnya, sekarang setelah pemilihan mempunyai suara sebesar 41%. Maka kita bisa lihat tren dari masyarakat adalah mengikuti kesejahteraan yang diberikan oleh Pak Pedro. Itu saja kurang lebih laporan berita dari kami. Jangan lupa untuk cek Discord Amba Tukam Falada di Foy, tiket nawi musikal gratis. Pemilihan suara ini akan terus diupdate dan Anda bisa cek di website kami atau di channel YouTube karena kita akan counting secara live. Pemilihan gubernur, siapa yang memenangkan? Banten, are you ready to become a new province?